Enggak. Baik Ustaz, dari program tahsin dan tahfiz tadi yang termasuk tahfizkan ini, apa target dari program ini terhadap siswa kita? Alhamdulillah kalau target tadi sudah saya bilang kasih tahu, tahsin targetnya untuk membantu anak-anak biar membaca Quran. Karena pada dasarnya Islam itu memang harus membaca Quran dengan baik. Kalau tahfiz ini untuk membantu mereka menjaga hafal Al-Quran sesudah hafiz membaca Al-Quran. Alhamdulillah target saat ini yang paling minimal itu kita di tahfiz itu 3 juz, dan saat ini sudah ada yang hafal 7 juz bahkan 10 juz. Dari program unggulan tahfiz tadi, apa tantangan ke guru di lapangan di kenyataannya Ustaz? Kalau tantangan Al-Quran ini banyak, terutama Al-Quran ini kan mudah bosan bagi anak-anak karena kan berdasar agama ini kan orang pun anak-anak menganggap sepele tidak penting. Maka tantangan kami itu adalah untuk selalu memberi motivasi terhadap mereka biar mereka harus betul istiqomah, tetap bersungguh-sungguh, karena pada dasarnya memang Al-Quran ini memang banyak orang bosan, bahkan 25 menit aja baca Quran udah ngantuk orang. Maka tantangan kami itu biar bagaimana membuat mereka daya tarik kami itu mengajar biar mereka suka dengan Al-Quran. Contohnya dengan ya tahfiz gitu. Contohnya dalam tahfiz itu kami buat ada program olahraga karena pada dasarnya anak suka olahraga, lari atau main bola gitu kan. Biar orang itu ada tidak bosan juga terhadap Al-Quran sepenuhnya. Jadi tahfiz kami itu tidak semuanya selalu membaca Quran kita Ustaz. Lalu apakah ada dampak dari Al-Quran ini terhadap terhadap kedisiplinan dan akhlakul karimah terhadap siswanya? Kalau dampak positifnya ada, karena sebab mereka ketika menghafal itu mereka bakal tahu apa salah dan benar. Karena kan dalam hati mereka sudah ada Al-Quran dan mereka kan. Jadi ketika yang berbuat salah atau melakukan kejahatan, mereka sadar terhadap perbuatan mereka yang Al-Quran di hati mereka, tapi berbuat salah. Maka dampak positif memang banyak, dan dampak positif terhadap mereka ya mudah memahami agama gitu. Berarti Al-Quran ini berdampak terhadap akhlak mereka. Betul. Nah, dari program ini apakah ada prestasi yang dihasilkan, misalnya adakah siswa yang sudah mengikuti perlombaan dan juara di mana gitu? Ustaz Alhamdulillah kemarin terakhir juara 2 nasional 2 juz. Untuk pekan lalu kemarin juara 1 di Erlangga, juara 1 di banyak cabang sekolah, saya juga seterusnya. Alhamdulillah banyak juga beberapa, dan setingkatan itu memang ada yang unggul lah, betul-betul unggul lah terhadap menghafal Quran ini. Dan terutama di kelas 7 ini ke 11 ini orang itu fokusnya menghafal dari belakang Al-Quran itu 30, 29, 28 gitu, karena banyak perlombaan di sekota Pekanbaru ini bahkan musim itu mereka perlombaan dari belakang. Dan untuk ajang penghafalan di Pandai insyaallah sudah kami tingkatkan, terutama kalau menghafal dari depan dari 1 itu kami perlu untuk hafal 10 juz untuk ikuti MTQ, karena MTQ 10 juz itu dan saya lihat tidak ada tilawah. Kalau di masjid itu ada tilawahnya, karena anak-anak kita ini belum sanggup untuk mencapai tilawah atau qiraat. Nah, saya ingin bertanya terkait visi dari SMP Al-Munirah yang terciptanya pemimpin kelas dunia, world class leader tadi. Nah, ketika Ustadz mengajar di kelas, apakah ada Ustadz melihat karakter-karakter kepemimpinan atau kemandirian dari siswa? Alhamdulillah sejauh ini saya mengajar bersama ini untuk pimpinan dan mandiri itu sudah ada, saya lihat timbul. Contoh salah satunya pada saat ini aja Om Krek MBG. Anak itu tanpa disuruh mereka sudah nikah dan tidak menyusahkan dirinya. Itu termasuk pemimpin dan kemandirian mereka, agar memudahkan guru mereka, tidak marah-marah, tidak membela anak-anak kita lagi. Itu termasuk bagi saya itu hal kecil sudah jadi pemimpin dan mandiri bagi mereka.
Nah, berarti dari program Tafis ini sangat ada dampak positifnya ke siswa, udah ada bukti prestasinya juga. Lalu Ustadz sebagai guru, adakah apa harapan Ustadz kepada siswa-siswa Ustadz ke depannya ketika mereka sudah menjadi alumni? Kalau harapan saya itu apalagi tentang maraknya zaman sekarang, tentang akhir zaman sekarang, saya berharap mereka dengan ada model yang Al-Quran baca itu, mereka terus membaca Al-Quran terutama, karena jangan sampai bosan baca Al-Quran ini di zaman yang orang sering main game, sering buka scroll TikTok sebelum apa kan, media sosial. Saya berharap mereka selalu ada waktu untuk membaca Al-Quran di satu hari itu, setiap hari. Kedua, harapan saya bagi anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, mereka tetap betul-betul menjaga hafal mereka, karena ketika keluar dari SMP saya tidak bisa mengancam mereka dengan ya leluasa saya, karena sudah beda dari sekolah dan beda tingkatan juga bagi mereka, menjaga jarak juga sama saya. Jadi harapan saya untuk mereka agar mereka tetap betul-betul menjaga hafal mereka, karena dia terus ditambah, jangan sampai hilang. Berarti di tengah zaman yang udah berubah dengan teknologi ini lah ya Ustaz, semoga alumni dari Anak Merah ini tetap mempertahankan hafalan mereka, tetap membaca Al-Quran, tetap mengingat Al-Quran gitu. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dari wawancaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.